Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan pendakian ke Bukit Top Gondo. Pada pendakian kali ini saya tidak melakukan camping melainkan saya akan melakukan tektok. Dan ini adalah salah satu parkiran dari Bukit Top Gondo. Bukit Gondo ini juga biasanya disebut dengan Bukit Malang. Namun di puncak bukit kita hanya menemukan plakat dari Bukit Top Gondo, jadi kita sebut saja bukit ini Top Gondo, sesuai dengan plakat yang ada di atas. Ini adalah pendakian kedua saya ke bukit ini, sebelumnya saya pernah juga mendaki ke bukit ini. Jadi hari ini saya diminta oleh teman saya untuk menemaninya melakukan tektok ke Bukit Gondo ini. Karena pada kesempatan sebelumnya dia tidak ikut bersama saya melakukan pendakian ke Bukit Gondo ini. Ini adalah teman kos saya. Teman saya inilah yang pertama kali mengajak saya untuk melakukan pendakian. Sebenarnya dia ini sudah sangat sering melakukan pendakian, kalaupun mau solo sebenarnya bisa-bisa saja. Namun tahu sendirilah ketika kita melakukan solo hiking kita akan merasa lumayan kesepian ya, karena tidak ada teman untuk mengobrol. Kami memulai perjalanan sekitar jam 10 pagi. Sebenarnya tadi ketika kami berangkat dari rumah cuacanya sangat cerah, bahkan cerah ceria sekali. Namun ketika kami sampai di area parkirannya ternyata di sini sudah gerimis-gerimis. Namun walaupun begitu kami tidak mengurungkan niat kami karena kami sudah sangat jauh dari rumah menuju ke sini. Kita juga sudah membawa jas hujan untuk berjaga-jaga, siapa tahu nanti di jalur ataupun di puncak akan turun hujan. Bukit Gondo ini berlokasi di Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ada 3 jalur yang bisa ditempuh untuk sampai di puncak Top Gondo ini. Jalur yang pertama berada di Desa Pesugulan, Kecamatan Suela. Jalur yang kedua yaitu jalur yang parkirannya berada di tengah hutan di pinggir jalan. Dan jalur yang ketiga yaitu melalui jalur Sapana Peropok. Setiap jalur ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jalur yang pertama ini jalurnya sangat panjang bagi saya dikarenakan kita harus berjalan dari pemukiman warga yang dimana pemukiman warga ini letaknya sangat jauh dari bukit. Dari area parkiran yang pertama ini menuju area parkiran yang kedua jaraknya sekitar 10 menit menggunakan motor. Bagaimana dengan kita berjalan kaki? Pastinya lebih lama. Dan jalur yang kedua ini berada di tengah-tengah jadi kita bisa memotong jalan dan menghemat waktu. Itulah mengapa saya memilih melakukan pendakian dari jalur yang kedua ini. Dengan cara melewati jalur yang kedua ini saya bisa menghemat waktu serta menghemat tenaga. Yang ketiga yaitu jalur melalui Sapana Peropok. Jalur Sapana Peropok ini sama jauhnya dengan jalur yang pertama tadi. Jalur Sapana Peropok ini juga berada di tengah hutan, namun jalur Sapana Peropok ini sangat panjang. Jalur pendakian Bukit Gondo ini melewati hutan yang sangat lebat. Selain itu hutan ini juga sangat lembab. Jadi di jalur pendakian ini kita akan menemukan banyak sekali lintah darat. Dan terdapat juga banyak sekali tumbuhan jelateng di jalur pendakian ini. Jadi jangan sembarangan untuk memegang tumbuhan yang ada di hutan. Kami sudah berjalan cukup lama namun kami belum juga menemukan pendaki lain di jalur pendakian ini. Jadi suasananya sangat sepi. Nah, sekarang kami sudah sampai di pos 2. Di pos 2 ini kami menemukan pendaki lain yang sedang beristirahat. Sepertinya mereka mau turun. Kami pun tidak beristirahat di pos 2 ini karena banyak sekali pendaki lainnya yang ada di sana. Jadi nanti kita istirahat di tempat lain saja. Setelah berjalan selama beberapa menit kami pun keluar dari hutan. Kalau kita sudah keluar hutan ini berarti tandanya pos 3 sudah dekat. Namun ketika kami keluar dari hutan ternyata kabutnya sangat tebal serta ada gerimis-gerimis gitu. Akhirnya saya pun memutuskan untuk menggunakan jas hujan yang tadi kami bawa. Agar tidak basah dari gerimis-gerimis yang jatuh serta rasa dinginnya tidak terlalu terasa.
Dan ini kita sekarang sudah sampai di pos 3. Sebenarnya dulu pelakat dari pos 3 ini berdiri menggunakan tiang ya, namun ketika saya kesini lagi ternyata tiangnya sudah runtuh. Sehingga bisa kalian lihat plakatnya ditaruh di bawah bergeletakan di tanah. Di pos 3 kami hanya berfoto-foto saja sebentar, kemudian lanjut lagi untuk melakukan perjalanan. Karena dari pos 3 ini kita harus melakukan perjalanan selama beberapa menit lagi untuk sampai di puncak Top Kondo. Dan ini sekarang kami sudah sampai di area campnya. Ini area camp yang pertama. Kami pun beristirahat sebentar untuk makan snack serta minum air. Sesampai kami di sini pun cuacanya masih kabut-kabut gitu, jadi belum ada view yang kita bisa lihat. Padahal pemandangan dari Bukit Kondo ini sangat indah. Karena ini sudah mulai siang, kami pun segera melanjutkan perjalanan agar cepat sampai di puncak Top Kondo serta cepat juga turunnya nanti agar tidak kemalaman sampai rumah. Perjalanan dari area camp yang pertama ini sampai puncak Top Kondo lumayan panjang serta lumayan terjal juga. Namun walaupun begitu jalurnya cukup bagus bagi saya karena tidak ada bebatuan-bebatuan yang menghalangi jalan. Sudah berjalan sejauh ini kami belum juga menemukan pendaki lain setelah pendaki di pos 2 tadi. Mungkin pendaki-pendaki lainnya sudah pada turun atau memang pendakinya lagi sepi pada hari ini. Nah, ini sekarang puncaknya sudah mulai kelihatan. Sebentar lagi kita akan sampai di puncak Top Kondo. Walaupun puncaknya sudah mulai dekat, namun kabut-kabut ini tidak berkurang sedikit pun. Malahan kabut-kabut ini semakin tebal sehingga mengurangi jarak pandang saya. Maklum saja karena saya ini kan minus, jadi pemandangannya agak kabur-kabur gitu, ditambah dengan kabut-kabut ini jadi tambah kabur. Setelah lelah berjalan melakukan pendakian, sekarang saya pun sampai di puncak Top Kondo. Puncak Top Kondo ini memiliki ketinggian 1937 mdpl. Dan ternyata di puncak sudah ada pendaki lainnya yang melakukan tektok sama seperti kami. Totalnya ada 2 pendaki dewasa dan 1 orang anak-anak. Dari puncak Top Kondo ini kita bisa menikmati keindahan Sapana Propo yang begitu indah, serta kegagahan Gunung Rinjani yang berdiri tegak. Sebenarnya pemandangan yang bisa kita nikmati dari puncak Top Kondo ini sangatlah indah. Namun dikarenakan hari ini sedang kabut, jadi pemandangannya tidak bisa kita nikmati secara maksimal. Itulah mengapa saya tidak terlalu menyukai kegiatan tektok ini. Karena ketika kita melakukan tektok, kita tidak akan mendapatkan view yang maksimal, tidak seperti kita melakukan camping. Jadi nanti lain kali saya akan mengajak teman-teman untuk kembali lagi ke Bukit Top Kondo ini, agar bisa menikmati keindahan dari Bukit Top Kondo ini secara maksimal. Kalau boleh tahu kalian tim tektok atau tim camping? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Di area camp maupun di puncak Top Kondo ini banyak sekali monyet-monyet yang berkeliaran. Jadi kalian harus berhati-hati serta menjaga barang bawaan kalian agar tidak dibawa oleh monyet-monyet yang ada di sini.
Setelah selesai berfoto-foto, kami pun segera turun dari puncak Top Kondo. Oke, itu dia tadi perjalanan saya melakukan tektok ke Bukit Top Kondo. Semoga di kesempatan selanjutnya saya bisa mengajak teman-teman untuk mengunjungi wisata-wisata yang lainnya. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman serta bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.